Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja, mari kita simak penjelasan tentang apa itu rhizopoda. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian rhizopoda. Rhizopoda itu merupakan protozoa yang dapat bergerak menggunakan kaki semu atau kaki palsu yang biasa disebut dengan pseudopodia. Rhizopoda ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata rhizo dan kata pod. Langsung lanjut ke ciri-ciri rhizopoda. Ciri-ciri rhizopoda ini dapat bergerak dengan menggunakan kaki palsu atau kaki semu yang disebut pseudopia. Yang kedua, rhizopoda ini memiliki ukuran tubuh sekitar 200 hingga 30 mikron. Yang ketiga, rhizopoda mempunyai sifat heterotrof. Yang keempat, mempunyai bentuk yang dapat diubah atau tidak tepat. Jadi rhizopoda ini bentuknya itu dapat berubah-ubah dan tidak selalu tepat gitu. Yang kelima, rhizopoda ini pada umumnya hidup di air tawar dan juga air laut. Dan rhizopoda juga mempunyai etoplasma dan juga endoplasma. Sekarang kita lanjut ke klasifikasi rhizopoda. Rhizopoda ini memiliki klasifikasi di dalamnya, dan rhizopoda ini dibagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama itu ada Ordo Labosa, yang kedua ada Ordo Foraminifera, yang ketiga ada Ordo Filosa, yang keempat ada Ordo Radiolarian, dan yang kelima ada Ordo Heliosza. Jadi yang pertama ini ada Ordo Labosa. Ordo Labosa ini mempunyai pseudopia atau kaki semu yang pendek dan juga tumpul, yang dapat dibedakan secara jelas antara ektoplasma dan juga endoplasma. Dan yang kedua ada Ordo Foraminifera dengan ciri pseudopia atau kaki semu yang panjang serta halus. Dan yang ketiga ada Ordo Filosa dengan mempunyai pseudopia atau kaki semu yang halus serta mirip dengan benang dan bercabang. Dan yang kelima dan yang keempat itu dia Ordo Radiolarian. Dia memiliki pseudopia yang berupa benang halus dan tersusun radier dan juga bercabang serta membentuk jala atau anyaman. Dan yang kelima, yang terakhir itu ada Ordo Heliosza, mempunyai pseudopia atau kaki semu yang radien dan juga antar filamen dan tidak pernah bersatu untuk membentuk jala ataupun anyaman. Oke, setelah kita membahas klasifikasi rhizopoda, selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi rhizopoda atau sarkodina. Jadi, rhizopoda bereproduksi secara aseksual, sedangkan reproduksi secara seksual kini belum diketahui. Reproduksi secara aseksual melalui berbagai mekanisme dengan pembelahan sel yang mengarah ke pembelahan mitosis. Namun, tahap-tahap mitosis tidak tampak jelas. Setelah kita membahas tentang reproduksi rhizopoda, kita akan membahas tentang peranan rhizopoda. Rhizopoda ini memiliki peranan baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan dari beberapa contoh rhizopoda, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada Entamoeba gingivalis. Yang kedua, Entamoeba coli, yang ketiga Entamoeba histolytica, yang keempat Diflugia, dan yang kelima itu ada Foraminifera. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dan peranan rhizopoda dalam sebuah kehidupan kita. Sama halnya dengan flagellata, organisme-organisme yang masuk di dalam kelas rhizopoda ini mempunyai juga segala macam peranan penting bagi kehidupan manusia. Sama, baik itu yang sifatnya merugikan ataupun sebaliknya. Yang pertama itu ada amoeba. Amoeba ini termasuk salah satu contoh rhizopoda. Jadi amoeba ini berdasarkan habitat atau juga tempat hidupnya. Amoeba tersebut dibedakan menjadi 2 genus, yakni ada Ectamoeba serta genus Entamoeba. Saya akan menjelaskan untuk yang Ectamoeba. Ectamoeba ini merupakan amoeba yang hidup bebas di luar tubuh sebuah makhluk hidup. Mereka itu biasanya hidup dan tinggal di tempat-tempat yang lembab. Contohnya itu seperti amoeba Proteus serta Chaos caroliens. Yang kedua ada Entamoeba. Entamoeba ini merupakan suatu amoeba yang hidup di dalam tubuh sebuah organisme, hewan atau juga manusia, yang juga biasanya sifatnya ini menimbulkan penyakit terhadap organisme yang ditinggalinya. Contohnya itu dari Entamoeba ialah ada Entamoeba histolytica, Entamoeba gingivalis, dan Entamoeba coli. Foraminifera ini juga termasuk contoh dari rhizopoda. Foraminifera ini mempunyai suatu cangkang dari bahan organik serta kalsium karbonat yang keras. Foraminifera tersebut ini hidup di tumpukan pasir atau juga melekat pada plankton, ganggang, serta bebatuan. Pseudopodia atau kaki semua itu berupa untayan sitoplasma yang memiliki fungsi untuk berenang, menangkap mangsa, serta juga membentuk cangkang. Sekitar 90% Foraminifera tersebut telah menjadi fosil serta cangkangnya itu merupakan komponen sedimen lautan. Fosil Foraminifera ini digunakan ialah sebagai marker atau penanda umur batuan, sedimen, serta juga petunjuk di dalam pencarian sumber minyak bumi. Contoh dari Foraminifera ini ialah Globigerina. Oke, lanjut lagi ke contoh yang ketiga, yaitu ada Radiolaria, yang merupakan sebuah contoh dari rhizopoda.
Radiolaria ini hidup di laut. Cangkang tersebut terbuat dari silika. Silika ini dengan bentuk yang berbeda-beda pada tiap-tiap spesiesnya. Radiolaria ini yang sudah mati tersebut akan mengenang di dasar perairan yang menjadi lumpur radiolaria. Lumpur radiolaria ini tersebut dimanfaatkan sebagai bahan alat penggosok serta bahan peledak. Contohnya itu ada Colosphaera dan Accentometron. Selanjutnya yang keempat ada Diflugia, Arcella, dan Helioza. Ketiga ini termasuk juga ke dalam contoh Rhizopoda. Pada saat jenis Rhizopoda tersebut hidup di air tawar, Diflugia ini bisa atau dapat mengeluarkan lendir yang menyebabkan butir-butir pasir halus bisa atau dapat melekat. Arcella ini mempunyai suatu cangkang yang tersusun dari zat kitin atau juga fosfoprotein. Cangkang tubuh pada bagian atasnya itu terbentuk kubah, sedangkan untuk bagian bawah terbentuk cengkung serta dengan lubang-lubang sebagai tempat keluarnya suatu pseudopodia. Helioza atau hewan matahari ini mempunyai pseudopodia yang sifatnya itu kaku dan juga cangkang yang mengandung kitin atau juga silika seperti kaca. Dan demikianlah penjelasan mengenai Rhizopoda, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, klasifikasinya, serta reproduksi, dan yang terakhir ini contoh-contohnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Bye, see you.